inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam inqata amaluhu illa min salatin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bih aw waladin salih yad'ula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa saya mengajak kepada kita semua di tempat ini bersama-sama memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya rahmat Allah yang diberikan kepada kita, atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kata Allah, kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Walaupun air lautan itu menjadi tinta dan ranting-ranting pohon menjadi penanya untuk menulis besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menulis banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Maka tak ada jalan lain kecuali mari bersyukur kepada Allah, baik dengan syukur dengan perbuatan kita, syukur dengan lisan kita, memperbanyak kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dan salawat beserta salam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya yang senantiasa taat pada ajaran beliau. Sama kita hormati Bapak Camat Parigi Selatan yang hadir, alhamdulillah. Bapak Kepala Desa Dolago yang juga hadir bersama-sama kita. Orang tua saya, Sesepuh Al-Herat Parigi Al-Ustadz Haji Abdul Jalil Gebua yang juga hadir bersama-sama dengan kita. Saya lihat juga seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat Dolago yang hadir, yang saya hormati. Banyak juga yang saya lihat dari Masigi. Ternyata saya tanya sama Om Asnin, rupanya banyak cucu-cucu beliau, banyak kemenakan beliau di Masigi, ya. Termasuk tadi saya naik mobil, ada beberapa orang santri Pak Iko juga. Saya bilang, kenapa kamu Pak Iko? Saya punya nenek juga itu Ustaz. Ada berapa orang ini? Ya, itu 2 orang di muka itu, ya. Itu santri dari Dolago, ada beberapa orang yang lagi mondok, termasuk yang tadi jadi MC itu juga alumni dari sana. Ya, alhamdulillah alumni ini mudah-mudahan lah sekarang dia sudah kuliah di Palu, Azwar, cucu dari almarhumah. Ya, kalau Azwar, masya Allah. Ini yang saya tunggu ini, dia punya adik Asdar ini tidak pulang-pulang sampai sekarang. Dia bilang dia menangis terus katanya. Ya, mana dia? Sebentar saya bawa pulang. Mau pulang apa tidak, langsung naik di oto. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia ini seperti yang dialami oleh almarhumah ini luar biasa, Bapak. Nikmatnya Allah berikan itu umur. Maka sekarang ini orang meminta sama Allah umur yang berkah. Allahumma tawil umurana. Pakai bahasa apa Ustaz? Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Kaili boleh, semua bahasa Allah tahu. Sedangkan bahasa burung Allah tahu, apalagi cuma bahasa manusia. Jadi kalau berdoa pakai bahasa apa saja. Cuma kata ulama, kalau doa pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Al-Quran, itu namanya doa-doa yang mu'tabarah. Doa yang mu'tabarah ini ibaratnya 75% diijabah Allah. Karena doa-doa ini diajarkan oleh Allah. Allah ajarkan dalam Al-Quran. Ya, itu namanya doa-doa yang mu'tabarah. Mana Ustaz? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Aduh, terlalu panjang itu Ustaz.
kita pakai doa sapu jagat. Mana doa sapu jagat? Doa satu kali baca itu merangkum semua doa, maka disebut doa sapu jagat. Kalau tidak hafal doa-doa yang lain, minimal doa ini harus hafal. Mana doa itu? Semua orang pasti hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini harus dihafal. Kita mau berangkat haji, mau berangkat umroh, tidak hafal itu hadis-hadis, bacaan-bacaan ketika melihat Ka'bah, ketika minum air Zam-Zam, ketika di Multazam, ketika di sini tidak hafal, minimal doa yang dipakai itu Rabbana. Dan ketika kita tawaf 7 kali itu Pak, doa itu yang dibaca. Kalau apanya Pak Haji, Ibu Haji di sini, atau orang-orang yang umroh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. 7 kali berputar Ka'bah, 7 kali itu dibaca. Akhirnya ini Daeng, dia sudah capek ceritanya itu. Rabbana, dia ikut Rabbana atina. Pas putaran ketiga Pak, ada orang negro yang hitam itu. Begitu langsung dia senggol itu Pak Haji itu yang Rabbana atina itu Daeng. Rabbana atina matena. Rupanya sudah disenggol sama itu orang anu dia. Sudah disenggol sama orang negro. Masya Allah Bapak. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa panjang umur. Allahumma tawil umrana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Tapi jangan cuma sampai di panjang umur, ya. Jangan cuma sampai di panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat. Untuk apa umur panjang kalau sakit-sakit? Untuk apa umur panjang cuma bikin susah orang? Kokehe terus. Tahu kokehe, orang Nano bilang babatuk terus. Tidak tidur orang di rumah dia bakokehe terus. Lebih baik umur kita ini tidak terlalu panjang, asal penuh berkah. Maka yang kita minta adalah doa Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umurku, wasahi jasadi, sehatkan badanku, waqti hajati, tunaikan semua hajat-hajatku, waksir amwali, kasih banyak hartaku. Masya Allah. Saya dengar almarhumah ini panjang sekali umurnya. Mau 100 Bu ya Ustaz? 113. Masya Allah. Ini luar biasa. Saya sudah keliling ini parigi berceramah takziah. Baru 2 saya dapat ini, 3. Pertama sana di Nambaru. Ada di Nambaru itu umur juga 113, hampir sama. Jangan-jangan orang satu perguruan Bang. 113. Ada juga 110. Di mana? Di Tandaigi sana, Tandaigi, negara bagian Uni Soviet. Tandaigi, negara bagian Soviet. Dia datang telepon, Ustaz, saya mau undang. Siapa yang meninggal? Dia bilang yang meninggal di sini nenek Allah. Oh, bagaimana bisa nenek Allah ini? Namanya Allah? Tidak, Ustaz. Ini nenek ini, anak-anak yang kecil panggil dia nenek Allah. Karena dari mulutnya itu selalu ucapan Allah, 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 Allah. Sampai anak-anak tidak tahu lagi namanya. Anak-anak panggil nenek Allah. Subhanallah. Lalu bagaimana kita ini? Nenek apa? Nenek doi? Karena doi terus di mulut, nenek fulus. Mudah-mudahan kita nenek Allah juga, ya. Atau nenek Rasulullah lah, minimal salawat. Meninggal bapak-bapak, apakah ada amalan begini? Saya wallahu a'lam. Saya tidak tahu amalan orang-orang tua, tetapi dalam kitab-kitab terdahulu itu diajarkan. Kalau ada yang mau saya kasih doanya. Kalau mampu. Kalau mampu seperti umur almarhumah ini, Masya Allah. Dan banyak ulama-ulama yang pakai. Antara lain yang terakhir pakai itu Abah Sepuh, ya. Itu pimpinan Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Beliau itu umurnya 120 tahun. Sebagaimana doanya? Doanya bagaimana itu Ustaz? Kalau ada yang mau pakai, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, jadikanlah orang Islam, orang mukmin suka sama saya. Maka ada orang itu tidak ganteng dia,
Tidak manis dia punya, tidak ganteng tapi manis. Tidak cantik mukanya tapi orang senang dengan dia. Mungkin dia pakai doa ini. Ya. Ibu-ibu zaman sekarang boleh pakai. Jangan ibu-ibu zaman sekarang kurang cet muka. Ya, tapi orang tidak suka juga. Ya. Padahal tidak pakai doa. Doanya Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fabashshirni wa ballighni wa bil ghina ila mi'ata wa isrina sana. Bayangkan Pak, dia tetapkan, ya Allah saya mati umur 120 tahun. Kalau 100 di bawah 120 tahun saya tidak mau mati. Ada doa begitu Pak. Asal ini berat sekali. Berat. Bayangkan kalau kita umur 100 tahun, kita punya teman-teman sudah tidak ada. Teman-teman sekolah, teman ini, orang baru semua ini. Mana muka-muka yang pernah saya lihat zaman dulu? Tidak ada. Maka umur yang berkah itu kata Nabi, khairul umur, sebaik-baik umur. Sebaik-baik manusia mantala umruhu. Orang yang panjang umurnya, wa hasuna amalu. Panjang umur, baik amal. Wa syarrun nas, manusia yang paling jelek kata Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tetapi dia punya perbuatan jelek. Mudah-mudahanlah kita semua, walaupun mungkin tidak sama dengan almarhumah ini umur kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menciptakan umur yang berkah? Inilah judul ceramah kita pada malam hari ini. Apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatun. Berkah hidup itu Bapak bisa dirasa, tidak bisa dilihat. Ya, dirasa, tidak dilihat. Sekarang banyak orang tidak percaya berkah. Apa itu berkah? Kamu pergi baca ceramah, cari berkah. Pergi maulid, cari berkah. Pergi ini, cari berkah. Apa sebenarnya berkah itu? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Jadi berkah ini bisa didapat dari mana saja. Berkah bisa didapat dari barang. Contoh, ada barang-barang peninggalan ulama, peninggalan Nabi, itu ada berkahnya. Karena mereka pernah pegang, orang-orang yang dekat dengan Allah. Berkah kadang-kadang itu coba di pesantren-pesantren Bapak-bapak. Coba lihat di pesantren-pesantren. Kalau ada muridnya sakit, belum dibawa di rumah sakit. Cuma dikasih minum air saja. Kiainya, ustadznya tiupkan air, minum itu. Sembuh. Ya. Bahkan di zaman-zaman dulu itu ada, kalau ada Habib punya air, ya di zaman kita sekolah lalu, kalau Habib itu kita punya guru minta air, kita cari memang botol besar yang kita kira-kira tidak bisa habis dia minum, atau pakai yang besar. Jadi Habib Segaf itu kita punya guru, saya Habib Segaf, guru di Dolo. Beliau itu kalau minta air, wah kasih memang itu yang besar. Setelah beliau pergi, baku rampas kita minum air. Kenapa? Berkah. Karena mereka punya mulut ini dipakai berzikir sama Allah. Berkah itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ada satu orang datang, ya, tidak bisa menghafal, sama guru tua, sama Habib Idrus, guru tua, ustadz tua. Ustadz, guru, saya tidak bisa menghafal. Kenapa? Habis dihafal hari ini, besok hilang. Hafal hari ini, besok lagi hilang. Kata guru Habib Idrus, iftah famak. Dia bilang buka mulutmu. Pas dibuka mulut Pak, diludah itu mulut. Diludah. Tapi subhanallah, ludahnya guru tua jadi cerdas, jadi ustadz. Jangan kita praktek sekarang. Siapa yang maaf? Kalau kita mau praktek sekarang, hamba, orang sudah percaya. Apalagi musim corona begini. Sakit saya Ustaz, buka mulut. Fui. Waduh ya Allah ya Rabbi. Ya. Itu guru tua punya ludah. Kalau orang punya ludah, la ilaha illallah. Ya. Jangan dipraktek-praktek Bapak-bapak. Nabi SAW, setiap Nabi itu kencing bersembunyi. Nabi setiap gunting rambut sembunyi Nabi. Kenapa? Karena kalau sahabat dapat, dia punya rambut Pak disimpan.
dia punya darah diminum. Satu kali Nabi itu ada istilah dalam pengobatan Islam itu, dalam pengobatan Nabi cuma 3 Pak. Ruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, atau tidak kita dikeluarkan darah, ya, apa namanya itu, dibekam. Kemudian dengan hujama. Hujama itu Pak, kalau di zaman Nabi, kalau ada orang luka kena pedang, itu tidak dijahit di zaman itu. Bagaimana caranya? Pakai pengobatan Nabi, ditaruh besi panas. Dia bilang, mana yang luka tadi itu? Ini. Mana itu pedang yang kena? Diambil. Dikasih panas, kasih bawang merah. Kau ditempel Pak. Wah, ilaha illallah. Sembuh juga. Tapi itu Nabi bilang jangan dipakai, terlalu ganas itu. Maka kata Nabi, pakai bekam. Nabi itu kalau bekam, Bu, dia punya darah, dia tanam. Tapi suatu ketika Nabi bawa bekam, tidak sempat. Nabi bilang, bawa ke sana dulu, tanam akan saya punya darah itu. Begitu pulang dia lihat tidak orang, dia minum Pak darahnya Nabi. Diminum darahnya Nabi. Nabi tanya, mana darahku tadi? Sudah ya Rasulullah, sudah saya taruh di tempat yang orang tidak pernah lihat. Tidak akan bisa orang lihat lagi. Nabi bilang, kau taruh di mana? Kau tanam di mana? Dia bilang, saya tanam dalam perutku. Maka kata Nabi, sampai kau mati, kau tidak akan pernah kena sakit perut, karena darahku ada dalam perutmu. Ini dalil menyatakan berkah ada Pak. Sekarang kita susah-susah cari berkah. Berkah itu ada di rumah kita. Siapa itu? Mama papa kita. Anak-anak kita zaman sekarang pergi mencari berkah sampai ke gunung-gunung. Habis dia putar sana, kubur ini, kubur ini, kubur ini. Pergi ustadz ini, Habib ini. Tapi dia punya mama papa di rumah, dia tidak pedulikan. Ini sudah salah, ya. Padahal berkah yang paling besar itu adalah berkah orang tua. Kalau orang tua memberikan keberkahan kepada kita, Pak, alhamdulillah, ya. Orang tua tidak tinggalkan kita harta, ya. Mungkin orang tua kita tidak meninggalkan, tapi orang tua meninggalkan doa kepada kita. Maka berbakti kepada kedua orang tua ini penting sekali. Maka untuk menciptakan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tidak semudah membolak-balik telapak tangan, Pak. Jangan kira gampang. Oh Ustadz, saya taruh di pesantren saya punya anak. Betul. Kalau dia di pesantren berapa lama? 3 tahun. Kalau bisa 6 tahun. Mungkin ada lagi sampai 9 tahun. Tapi begitu pulang ke rumah, orang tuanya tidak lagi kontrol dia punya sholat, tidak lagi dikontrol, akhirnya kembali jadi anak deker. Balik ulang anak pondok itu jadi anak motor-motor. Dari pondok sana lalu. Kenapa tidak dikontrol, Pak? Maka pembinaan ini sebenarnya adalah pada orang tua. Oleh karenanya mudah-mudahanlah di pesantren, di sekolah agama diajarkan agama. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anakmu salat. Alimu auladakum, ajarkan anakmu mengaji, cinta sama Nabi. Alimu auladakum sibaha warrimaha, ajarkan anakmu itu berenang. Itu ada Pak. Memanah, naik kuda. Tetapi ini disesuaikan zaman sekarang. Jangan Nabi bilang, ajarkan anakmu naik kuda, kita cari kuda, jual motor, jual mobil. Kenapa? Nabi bilang naik kuda. Kamu kira murah harga kuda? 3 kali Avanza itu harga kuda yang tunggangan itu, Pak. Subhanallah, ratusan juta itu harga kuda. Jadi hadis-hadis Nabi itu disesuaikan dengan zaman. Memanah boleh sebagai olahraga, ya. Kita sekarang banyak olahraga, volleyball, basket, dan lain-lain sebagainya sama. Cuma yang terpenting itu adalah ajar anak berenang. Mau tako-tako nanti terjadi banjir, tidak tahu berenang, di situ karena menderita. Ya, masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Madrasah, ya. Tugas pertama adalah bagaimana kita mendaftarkan, menjadikan anak-anak kita anak yang soleh,
Anak yang soleh itu didapatkan Pak mulai dari kita hamil. Orang-orang tua kita ajarkan, kalau istri hamil jangan dikasih makan sesuatu yang subhat, bukan haram, apalagi haram. Mana itu subhat? Subhat itu antara halal dan haram, tidak jelas. Mana itu subhat? Sudah ada gaji dari kantor plus uang rokok. Uang rokok subhat. Kecuali tidak ada gajinya, jangan lagi diminta uang rokok. Ketik akan dulu ini deh, boleh, asal ada uang rokok. Oh, uang rokok subhat. Sebab dapat gaji, bapak-bapak. Kecuali tidak ada gaji lagi, tidak betul-betul tidak ada gaji, honorer misalnya. Kalau honorer minta uang rokok masuk akal, karena honor 3 bulan 1 kali. PNS minta uang rokok subhat, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kenapa? Itu di luar. Maka kalau kita sudah kasih makan yang subhat sama anak-anak kita, jangan heran anak-anak kita begitu dikasih masuk di pesantren, hari ini hafal, besok lupa. Ya, dipaksa lidah keras, saya nggak mati. Saya bilang ini lidah, ada saya mau ramas kena punya lidah ini. Saya nggak mati Pak. Kenapa? Sekarang ini Pak di pesantren-pesantren, coba lihat. Di mana-mana tempat saya sampaikan, akhirat itu jangan jadikan bengkel. Saya sampaikan di mana-mana. Maksudnya begini, kalau ada anak-anak kita ini, ada yang bagus-bagus, hafalannya bagus, menulisnya bagus, itu yang kita kasih masuk di akhirat. Saya masuk di pesantren, kasih masuk di sini. Supaya apa? Supaya tercipta nanti itu anak-anak betul-betul yang berkualitas. Ya, karena di sana menghafal. Di sekolah agama itu ada hafalannya. Babul kalam al kalam wal abdul muraqabul mufidu bil wadi. Oh, panjang. Babu ma'rifatu alamatul i'rab. Saya ingat zaman dulu, ya, zaman Rosa Jalili. Bapak lagi kalau yang bukan yang aliyah, yang muallimin. Waduh, hafalan mereka subhanallah. Muallimin sekarang ini setara dengan S1. Mungkin lebih hebat mereka. Subhanallah, kenapa? Karena dihafal. Pelajaran itu dihafal. Kenapa bisa kuat hafalan? Karena anak-anaknya itu memang dilatih yang hebat. Jangan dilihat anak kita, oh si A ini bagus hafalannya ini, sana. Ini yang ini, itu yang popo. Nah, doyo saya mati nakal itu, sana kesemasan. Di akhirat, payah jadi hebat dia. Kenapa saya mati canggih? Banyak sekali orang meninggal zaman sekarang ini itu kadang kita tidak tahu, kaget kita Pak. Kemarin masih ada, ini masih ada. Yang barusan itu Pak Idham, ya, mantan camat Parigi. Itu sempat saya dengar itu pergi ke makan apa? Ketupat, hari ketupat. Berangkat Pak. Pak Wawan, anggota DPR. Wah, ini sekarang mati cepat-cepat ya. Kata Nabi SAW, antara lain tanda-tanda kiamat itu sudah dekat adalah banyaknya orang mati seperti ini. Ya, jadi sekarang ini kita ini bersiap menghadapi mati, bukan lagi oh saya ini mau mati nanti, apa yang saya, tetapi upayakan. Dalam hadis dalam beberapa almarhum Abah sempat sampaikan itu sering. Kalau dia takziah pasti dia sampaikan ini. Tazawwad bit taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah kalian dengan takwa. Fa innaka la tadri, karena kau tidak tahu, idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri, kalau malam itu datang apakah kau masih bisa lihat fajar besok. Kita Pak di sini tidak ada yang bisa jamin kita yang hadir di tenda ini besok masih lihat matahari. Tidak ada yang bisa jamin. Bisa saja kita mati sebentar malam Pak. Bisa saja kita pulang dari tempat ini ada terjadi sesuatu, kita berangkat menghadap hadirat Allah. Wa kam min salimin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mata tidak mampan nih doa, tidak mampan. Apa begini? Baru 1 tahun menikah tidak ada anak. Mandul mah itu orang kali ini. Kalau begini caranya ini saya mau kawin ulang ini. Saya mau cari anak ini. Baru 2 tahun kawin, 2 tahun. Nabi Zakaria 100 tahun tidak punya anak, berdoa.
Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan saya anak. Berapa lama Nabi Zakaria berdoa? 100 tahun baru dikasih sama Allah. Nabi Yahya alaihissalam. Kita sekarang ini bukan nabi, bukan ulama, maunya doa cepat. Allahu Akbar. Bagaimana doa mau cepat mulumu? Mulut Abu Harat baru doa cepat. Tiap hari cari tahu harat. Baru mau bilang harus doa cepat. Akang saya tanya almarhum Akang. Almarhum itu Akang Ustaz Ma'mur kita panggil-panggil. Ada anak-anak di asrama. Anak-anak di asrama ini bukan cuma digigit lipan, Pak. Kalajengking. Saya tidak tahu kenapa ada kalajengking. Saya lupa nama itu, anak perempuan. Dia bebataria dari panti sana itu sampai di asrama polisi, mungkin dapat dengar dari suara. Bagaimana sakitnya itu? Kalajengking yang sikat, Pak, di betis. Dia punya bangka sudah kayak begini. Saya sendiri yang saksikan, Pak. Panggil Akang. Akang itu dari undangan. Saya cari mana motor. Dapat Akang. Kenapa, Mat? Sana dibagi kalajengking. Dia kenapa ente takut? Kenapa apa? Begitu sampai di panti itu ada bonsai. Di muka itu dulu masih banyak bonsai itu. Dia masuk ke kamar, ke kamarnya itu anak mau tiup itu. Cuma bonsai itu dia ambil satu genggam. Dia ramas-ramas begini, dia pisih begini airnya, sembuh, langsung hilang sakitnya. Saya tanya sama Akang, apa doa dipakai? Tiada doa, bismillah saja. Cuma kau punya mulut, Muhammad, banyak bohong. Banyak bohong cewek kau punya mulut itu. Saya bilang, kalau cuma bismillah saya bisa juga. Dia bilang, oh iya, bismillah bacaan boleh sama, tapi nilai bacaan itu yang beda. Sekarang kita baca doa, habis kita punya doa, Allah tidak makbulkan. Mulut kotor, Pak. Ya, mulut tidak banyak berzikir. Kalau hujan, Allahumma hawala hawalaina, dia kasih hujan itu waktu MTQ, Masya Allah. Mau hujan ini MTQ 3 provinsi. Cuma Abah sorong saya ke sana. Jangan dulu di sini. Tanya doanya. Apa yang dibaca, Abah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina rauf. Kita hafal itu doanya. Tapi coba praktek sekarang. Kalau tidak cuma dalam romba itu hujan. Kenapa? Karena kita punya mulut beda. Sekarang bagaimana mulut kita ini? Jangan terlalu banyak bohong. Kalau bohong sedikit-sedikit. Iya, namanya hidup ini. Dia bilang jangan terlalu lurus, Ustaz, kasih bengkok sedikit. Iya, paham. Tapi jangan terlalu bengkok, sekali uti. Ya, orang kalau tolong kasih lurus-lurus sedikit. Ya, minimal. Oleh karenanya Bapak Ibu, persiapan itu satu, menghadapi mati dahsyat sekali. Maka ketika dia dalam mimpi itu, kita kembali ke cerita tadi, tidak panjang-panjang ceramah. Begitu dia mimpi, datang Nabi SAW. Nabi datang dalam mimpinya itu. Katanya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah 3 tahun saya tunggu kau ini, baru ini datang dalam mimpi. Karena siapapun yang bermimpi Nabi, Bapak, itu asli. Setan bisa saja menyerupai Nabi siapapun. Jangankan cuma ulama, jangankan cuma ustadz, semua Nabi itu setan bisa rupai. Cuma ada satu makhluk yang tidak bisa setan menyerupai, baik nyata maupun dalam mimpi, cuma Nabi Muhammad. Jadi kata Nabi, man ra'a fil manami, barang siapa yang lihat aku di mimpi, fakat ra'a yaqdha, itu sama dengan melihat langsung. Jadi siapa yang pernah bermimpi Nabi, rahasiakan, jangan cerita-cerita. Ya, ada juga itu. Nabi betul kan? Saya mimpi Nabi berapa kali? 4 kali. Oh, betulkah? Kan udah apa ikole? Saya nggak mati mimpi Nabi ini. Saya nggak mati. Ya Allah, ada amalannya. Baca salawat tibil kulub 1000 kali. Baca inna a'tainakal kausar 10.000 kali satu hari. Itu dia punya amalan mimpi ketemu Nabi. Dia praktek, Pak. Lapor guru. Seberapa bulan kau praktek? Sudah 7 bulan. Ketemu Nabi? Belum. Ini lagi kau baca. Akhirnya 3 tahun dia, Pak. Tidak dapat mimpi Nabi. Dia bilang, jangan-jangan tidak betul ini doa yang diajarkan Pak Kiai. Tunggu dulu, Pak Kiai bilang sini dulu. Kau mau mimpi ketemu Nabi? Iya. Saya mau kasih contoh dulu. Sebentar malam, sebelum kau tidur, kau bayangkan kau besok makan ikan garam. Ikan garam kau dibakar atau tidak ditaruh minyak kelapa kampung, kau dibagi dengan kelor, sadap. Bayangkan sebelum tidur, dia ikuti apa perintah gurunya.
Iya le, enak. Begitu tidur Pak, mimpi apa? Mimpi sayur kelor dengan ikan garam. Betul. Tembus sayur kelor dengan garam. Kata gurunya, itu contoh bagaimana kamu mimpi ketemu Nabi, tidur kau tidak ingat Nabi. Kau tidur lihat HP. Lihat HP begini, FB, baru tak tidur dengan HP. Pasti FB yang keluar. Ya, pasti Dokter Faisal yang keluar. Jadi Dokter Faisal lagi viral lagi sekarang ini. Makanya jangan percaya batu. Ada manusia hilang, kamu bilang batu sembunyi. Ini zaman now. Di mana ada batu sembunyi manusia? Ternyata Dokter Faisal ada di sana, disembunyi batu nangan dia. Allahu Akbar, dokter. Ini lagi viral ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Berikutnya, kita sekarang ini perbaiki seperti yang tadi itu. Begitu dia mimpi jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, mana benar hadis ini? Satu hadis mengatakan sakit mati, hadis satu ini tidak sakit. Kata Nabi begini, saya mau contohkan kepada kalian tentang suatu kisah dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf Pak, setengah kegantengan manusia ini dikasih sama Nabi Yusuf 50%. 50. Berarti orang ini dapat berapa kasih? Setengah, orang ini cuma sisa 50%, 40% untuk Nabi Yusuf, 50% untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 10% dibagi sama kita semua. Kita cuma 10% dibagi sama satu manusia seluruh dunia ini. Cuma Nabi Yusuf Allah tampakkan Pak kegantengannya. Cuma Nabi kita Muhammad terhijab. Jadi bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam? Begitu dia dilihat oleh Zulaiha, maka Zulaiha langsung jatuh cinta sama Yusuf. Akhirnya seluruh penduduk kota saat itu mengatakan, oh tidak benar ini Zulaiha, istrinya menteri, masa jatuh cinta sama budaknya Yusuf. Kata Zulaiha, oh kamu belum lihat ini Yusuf, sampai kamu cerita saya belum kamu lihat. Akhirnya dia punya trik Zulaiha. Bagaimana caranya? Dia kumpul seluruh perempuan yang ada di kota Mesir saat itu. Dia suruh datang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia pura-pura bikin pesta. Dia kasih semua mangga, buah ini. Satu orang satu. Baru dia kasih pisau satu orang satu. Pisau tajam. Pisau yang tajam sekali. Satu orang satu. Baru dia bilang, pas akan saya punya mangga ini. Saya pesta ini. Begitu sementara perempuan itu asik bagu pas mangga, dia kasih tahu sama Yusuf dalam Al-Quran, ukhruj alaihinna, wahai Yusuf, kasih keluar kau dari kamar, kasih lihat mukamu sama itu perempuan. Begitu Nabi Yusuf melintas sama perempuan yang sementara baku pas itu Pak, kata perempuan, ma hadza basyara in hadza malakun karim. Bukan manusia yang lewat ini, malaikat yang lewat. Saking gantengnya, tanpa sadar mereka punya jari, mereka potong-potong Pak, tidak terasa. Jari hampir habis. Dorong potong sendiri, dorong punya jari, tidak terasa karena melihat Nabi Yusuf. Begitu kita mati Pak, mati sakit. Siapa bilang tidak sakit? Tetapi kita dibius. Allah kasih lihat, itu kau punya surga. Ini sementara dicabut dari ujung kaki. Sakitnya luar biasa. Tapi karena kita lihat surga Pak, tabius, tidak terasa itu yang sakit di kaki. Sama dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini yang sementara, sekarang kan ibu-ibu sudah tidak mau lagi lahir normal, operasi sesar. Termasuk saya punya istri saat itu sesar. Kenapa? Tidak mau lagi rasa sakit. Seandainya sesar itu tidak dibius Pak, Masya Allah, mungkin dari dokter Karim punya rumah sakit sampai di Bambaleng untuk suara, dibelah perut, dibelah mangga begini, tidak dibius. Allah, sakitnya luar biasa. Tapi kenapa perempuan sekarang suka sesar? Karena dia tidak rasa, dibius. Begitu kita nanti, kita mau mati semua, sakit mati Pak. Mudah-mudahan Allah kasih lihat kita surga. Tapi coba Bapak bayangkan, ini sakitnya mati dicabut, tapi Allah kasih lihat neraka sama kita. Nauzubillahi min zalik. Maka persiapan menghadapi mati yang sakit ini, perbaiki hubungan dengan Allah. Mana perbaiki hubungan dengan Allah? Ini yang sudah kita lakukan. Sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya. Dan perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Tetapi hasil survei membuktikan, survei
Mulai dari zamannya Akang, zamannya saya sampai sekarang ini orang panggil-panggil kalau ada orang meninggal Ustaz Jalil juga. Begitu dikasih air, dikasih bacakan Yasin, belum mati. Bacakan ini, belum juga. Cari. Ternyata masih ada persoalan dengan manusia. Nauzubillah. Jadi baku maaf memang. Kalau ada kita baku tak salah dengan orang, baku maaf memang. Ya, jangan nanti semua mati baru baku maaf. Setengah mati mau mati itu, setengah mati. Ya, setengah mati sekarang. Baca sekarang itu kalau ada orang yang sakaratul maut, Yasin. Tidak mampu Yasin, Al-Waqiah. Al-Waqiah itu bukan cuma untuk baca di rezeki, untuk orang susah mati baca juga. Tidak mampu Al-Waqiah, bagi dengan Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak mampu juga itu, ada satu. Ini sudah dia punya pentolannya. Kalau ada orang mati kadang-kadang mungkin karena ada ilmu yang dia pelajari, belum keluar dari badan, atau pasang susu. Nah, ini hati-hati. Di Parigi ini sudah mulai ada pasang susu. Dia pasang di sini, pasang di mata, pasang di testa. Yang jelas saya ini orang yang berpasang. Ustaz sudah ada di Parigi. Saya ingatkan memang, hati-hati. Setengah mati kamu mau mati. Setengah mati. Dia pasang di mata. Allahu Akbar. Jadi kalau laki-laki balia mata, memang dicabut sebelum mati. Kenapa? Akan susah mati. Maka di Jawa sana itu orang-orang yang pakai susu kalau mau mati itu dibagikan kelor. Jadi cerita zaman Akang saat itu, terus disebut kampungnya Ustaz Mamur. Ustaz Mamur itu dulu gelarnya malaikat pencabut nyawa. Karena kalau dia sudah datang itu mau mati orang. Jadi kalau ada guru-guru yang sakit di akhirat, mau dibagikan Akang, jangan dulu lah. Belum. Mau dibagikan Ustaz Mamur, belum. Akhirnya hari itu Pak habis ilmu dia. Telepon dari bagian sana. Ustaz, ini saya mati, baca Yasin. 1 jam kemudian, sudah mati? Belum. Baca Al-Waqiah? Belum. Dia bilang ini yang terakhir, surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu Pak, Bar Ar-Ra'd, baca. Besok baru baca telepon. Abang bilang so mati nih Mamat. Kemarin baca telepon, balik so mati hari ini. Kenapa? Sudah mati? Kawan dikuburkan? Belum Ustaz. Waduh, Ar-Ra'd sudah. Jadi saya ada di situ. Saya bilang, Akang, itu kalau di Jawa, saya kan di pesantren di Jakarta. Kalau orang mati mungkin ada ilmunya di situ, dibagikan kelor. Minimal di telapak kaki, telapak tangan, ubun-ubun, bagikan kelor. Digosok dengan kelor. Ini saya punya kemenakan ajar, bagikan kelor. Oh iya, bagi kelor Ustaz. Iya, kelor. Besoknya Pak telepon, sudah mati? Belum. Sudah digosok kelor 3 pohon habis. Berarti mandi kelor apa-apa. 3 pohon. Akan bilang semua bohong kan ini. Ini kisah nyata ini. Saya bilang ternyata mana mau mati. Belum baku maaf dengan orang tua. Ya. Masalah apa? Belum baku maaf dengan saudara. Masalah apa? Warisan. Hati-hati. Warisan ini kalau kita baku rampas, bapak-bapak, ibu-ibu, urusan warisan ini, kita berbuat dosa 3 sekaligus. Maka itu yang akan menyebabkan. Maka orang-orang tua itu sudah biasa bagi-bagi. Ya, kalau sebelum saya meninggal ini, Aco punya yang di Olaya, kebun kelapa, Aco punya itu. EJ punya yang di Masari, yang baku rampas. Oh siap. Data yang terakhir. Dia saya Bapak. Saya dosa dibagi semua. Saya tenang ente empang 100 hektar. Di mana empang 100 hektar? Dia itu sana biru itu. Laut ditunjuk. Kau punya itu. Laut ditunjuk Pak. Ya. Dia biar tukang babanta minta warisan lagi. Jadi sekarang kita anak-anak ini ayo jangan sampai berebut warisan. 1 dosanya menyakiti hati orang tua yang sudah meninggal. 2, gara-gara berebut harta warisan akan memutus persaudaraan orang. Nah, maka kata Nabi, kalau kamu melihat penduduk neraka yang ada di dunia ini berjalan-jalan, orang yang berebut harta warisan. Jadi mudah-mudahanlah kita punya harta ini. Apa boleh buat kalau orang tidak punya harta? Kalau orang tidak punya harta, cuma dikasih tahu. Papa tidak kasih tinggal harta kamu, nah. Papa tidak punya harta, nah. Papa cuma kasih sekolah kamu. Kasih sekolah, masuk di pesantren, Papa, kamu doakan saya.
Tapi kalau kita punya harta, bagi dari sekarang dan jangan sampai ribut. Mohon maaf, ini sudah kejadian, terjadi sama Akang. Setelah itu Akang bilang begini, Jo, bagi itu harta sesuai apa? Pembagian harta 3. Kamu bagi secara adat yang ada berlaku di situ. Kamu bagi secara pembagian negara, atau bagi secara agama. Kalau bagi secara agama, Pak, banyak perempuan protes. Tidak adil itu, Ustaz. Kenapa? Kenapa laki-laki lebih banyak? Itu saya mau kasih ingat kamu, Le. Laki-laki ini banyak pengeluaran mulai dari lahir. Laki-laki. Sekarang sawah 3 hektar, 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Yang laki-laki dapat 2 hektar, yang perempuan 1 hektar. Baru dia protes. Dia bilang tidak adil. Harusnya bagi rata itu. Sekarang waktu gunting rambut papamu, kau cuma 1 ekor dikasih keluar. Hah? Sementara kau punya saudara itu 2 ekor. Dia menanggung istri, dia menanggung anak. Kau dapat juga dari suamimu. Sekarang terserah kita mau bagi secara agama. Kalau kita bagi secara agama, insya Allah dapat pahala kita, Pak. Tapi kalau kita bagi secara adat, terserah. Bagi rata, terserah. Tapi banyak bukti mengatakan jangan sampai waktu rampas. Ini saja barangkali dapat saya ceritakan pada ceramah takziah malam hari ini. Niatnya kita adalah mari bersama-sama mendoakan almarhumah. Almarhumah ini, Pak, kalau secara hukum agama dia ini sudah bersih dari dosa. Kata Nabi, barang siapa yang umurnya 40 tahun, 60 tahun, kemudian kebaikannya lebih banyak, insya Allah dia akan menuju surga. Kata Nabi berikutnya, man balaga umruhu samanin, barang siapa yang umurnya 80 tahun atau 90 tahun, kata Nabi, maka akan turun malaikat sama dia dan mengatakan, hum antum asirullah di dunia, kalian adalah tawanan Allah di dunia. Apalagi ini 100, Pak, sudah tidak ada dosa, ya, dosanya sudah diambil oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah semua cucu-cucunya, anak-anaknya yang sedang memelihara beliau semua dapat berkah. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang pernah ketemu beliau berkah, karena ini orang berkah, umur sampai 100. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.